Sudah lewat dari 1 dekade dari peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara ketika masyarakatnya melakukan pemberontakan menuntut lahirnya demokrasi di tanah mereka sendiri. Dimulai dari satu proses kecil di Tunisia hingga meletusnya serangkaian demonstrasi, pemberontakan, bahkan perang sipil untuk mengguncang pemerintahan otoriter yang berkuasa di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Arab Spring atau musim semi Arab yang mungkin tidak familiar di telinga kita karena kurang mendapat sorotan media. Arab Spring menjadi tombak sejarah bagi masyarakat Timur Tengah dan Afrika Utara yang bergerak untuk revolusi besar dan kelak mempengaruhi dunia. Bagaimana revolusi ini bisa terjadi? Apa akar yang memicu gerakan revolusi serentak dan apa dampaknya terhadap kondisi global? Kali ini kita akan membicarakan peristiwa bersejarah ini untuk memahami kehebatan revolusi Arab di abad ke-21. Istilah Arab Spring jika melihat artikel yang diterbitkan oleh Foreign Policy pada awalnya digunakan oleh komentator konservatif di AS untuk menggambarkan perkembangan singkat gerakan demokrasi di Timur Tengah pada tahun 2005. Namun, di tanggal 6 Januari 2011, 2 hari setelah kematian pria yang melakukan protes pertama kali di Tunisia, seorang ilmuwan politik bernama Mark Lynch menulis artikel berjudul Obama's Arab Spring di Foreign Policy yang sayangnya sudah dihapus dari laman Foreign Policy. Namun dijelaskan oleh pihak Foreign Policy bahwa dalam artikel tersebut, March menyebut Arab Spring untuk mengomentari mengenai bentrokan yang muncul di berbagai negara Arab dimulai dari Tunisia hingga menjalar ke Yordania, Kuwait, Mesir, dan negara-negara lainnya di Timur Tengah, bahkan merambat hingga Afrika Utara. Selain di Foreign Policy, penggunaan istilah ini juga diketahui digunakan oleh The Christian Science Monitor yang menggunakannya untuk menjelaskan situasi terkini setelah penggulingan Presiden Tunisia. Tapi, penggunaan di dalam The Christian Science Monitor ini tidak ditujukan untuk membahas atau menyinggung kembali gerakan protes yang terjadi pada tahun 2005. Perlu diketahui juga bahwa bagi beberapa cendekiawan dan pengamat, penggunaan istilah Arab Spring dinilai bermasalah dan ditentang. Salah satu alasannya adalah karena penggunaannya dicetuskan oleh komentator dan jurnalis barat, bukan mereka yang terlibat dalam gerakan yang disebut Arab Spring ini. Justru mereka yang terlibat dalam gerakan umumnya menyebut tindakan politik mereka sebagai intifada, yang berarti pemberontakan, atau terkadang sahwa dan nahda yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu kebangkitan. Mereka juga menggunakan kata al-maral al-arabi yang berarti kepahitan Arab, lalu kata karama yang berarti martabat, dan tahura yang berarti revolusi sebagai bentuk ekspresi politik mereka saat itu. Beberapa pengamat, penulis, dan jurnalis berpendapat kalau pemerintah, akademisi, dan media barat sebenarnya sengaja menggunakan istilah Arab Spring untuk meminimalkan wacana dan tujuan revolusioner massa. Joseph Massad, seorang profesor politik Arab modern dan sejarah intelektual yang mengkhususkan dirinya pada studi Timur Tengah serta mengajar di Columbia University, pernah menulis di kolom opini Al Jazeera bahwa penyebutan Arab Spring oleh pemerintah dan media barat bukan cuma sekadar pilihan nama asal, melainkan merupakan strategi AS untuk mengendalikan tujuan dan cita-cita masyarakat dalam gerakan tersebut, lalu mengarahkan mereka menuju demokrasi liberal gaya barat. Belakangan, ketika protes Arab Spring di beberapa negara memperlihatkan keberhasilan elektoral untuk partai-partai Islam, beberapa pakar Amerika kembali menciptakan istilah baru yang mereka sebut Islamist Spring dan Islamist Winter. Lebih jauh lagi mengenai istilah Spring yang kerap dibawa oleh Barat, beberapa pengamat yakin kalau istilah Spring ini justru merupakan bentuk permasalahan pemerintahan Barat yang memaknai dan menafsirkan peristiwa di wilayah non-Barat seperti Arab hanya berdasarkan lensa, budaya, nilai, dan pengalaman negara-negara Barat sendiri. Pemaknaan dan penafsiran ini sering dianggap bermasalah karena Barat kerap mengabaikan konteks sejarah, budaya, dan politik yang unik dari negara-negara non-Barat. Dalam konteks Arab Spring, tampaknya Barat terlalu menyederhanakan masalah pemberontakan sekaligus cukup idealis dalam menentukan batas revolusi ketika membicarakan peristiwa yang terjadi di negara-negara Arab. Mereka gagal melihat bahwa proses yang dihadapi oleh negara-negara Arab untuk menciptakan revolusi sebenarnya sangat kompleks dan penuh dengan tantangan.
Istilah Arab Spring seolah hanya digunakan untuk mengikuti contoh di Eropa ketika revolusi 1848 meletus di hampir seluruh wilayah Eropa, lalu disebut sebagai Spring of Nation, dan diikuti istilah Praha Spring pada tahun 1968, di mana pada saat gerakan Praha Spring pecah, seorang mahasiswa Ceko bernama Jan Palach melakukan aksi pembakaran diri, seperti yang dilakukan Mohamed Bouazizi saat melakukan protes di Tunisia pasca Perang Irak. Istilah Spring digunakan oleh berbagai jurnalis, komentator, dan blogger yang berupaya menekan dan mengantisipasi gerakan revolusi Arab menuju demokratisasi. Dengan begini, istilah Arab Spring sebenarnya dinilai banyak pihak sebagai tindakan terlalu menyederhanakan peristiwa kompleks yang terjadi di kawasan Arab dan berpikir kalau gerakan yang pecah akan meniru contoh revolusi demokrasi ala Barat. Jika penilaian tersebut benar, maka penggunaan istilah Arab Spring dianggap tidak cukup sensitif terhadap keragaman dan keunikan masing-masing negara dengan penyebutan Arab di dalam istilahnya. Padahal, setiap negara Arab memiliki identitas budaya dan sejarah yang unik, serta kemungkinan besar bisa melakukan jalan revolusi yang berbeda satu sama lain. Jika melihat laporan yang ditulis oleh John Carlo di Chancey Report pada tahun 2012, Arab Spring diyakini muncul karena dipicu oleh generasi muda dan serikat pekerja yang merasa tidak puas dengan aturan pemerintah daerah. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa kesenjangan dalam tingkat pendapatan dan tekanan yang disebabkan oleh Great Recession berperan sebagai cikal bakal pemberontakan. Dalam berita yang ditulis oleh Ron Nixon dan terbit di The New York Times, dikabarkan bahwa aktivis dalam gerakan pemberontakan diketahui telah mengambil bagian dalam program yang disponsori oleh National Endowment for Democracy yang didanai oleh Amerika Serikat. Akan tetapi pemerintah AS mengklaim bahwa mereka tidak memulai pemberontakan ini dan menolak mengakui campur tangannya. Beberapa pengamat juga memaparkan penjelasan-penjelasan lain yang berbeda mengenai penyebab terjadinya Arab Spring, seperti isu kegagalan reformasi yang dibicarakan oleh Alexander Kazamias dalam jurnal ilmiahnya yang terbit pada tahun 2011 dengan judul The Anger Revolution in the Middle East: An Answer to Decades of Failed Reform. Lalu ada pula isu pelanggaran hak asasi manusia, korupsi politik, kemerosotan ekonomi, pengangguran, kemiskinan ekstrim, dan sejumlah faktor struktural demografi yang dibicarakan Julia Zinkina dan Andrei Korotayev dalam jurnal ilmiah berjudul Egyptian Revolution: A Demographic Structural Analysis yang terbit pada tahun 2011. Serta jika kita melihat jurnal berjudul Digital Dissidence dan Politic Change, Cyber Activism and Citizen Journalism in Egypt yang ditulis oleh Courtney Reitz pada tahun 2013 dan terbit di Social Science Research Network pada tahun 2014, terlihat bahwa sebagian besar generasi muda di Timur Tengah, terutama Mesir yang memiliki pendidikan tinggi, merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan dan kepemimpinan di negara mereka. Sementara itu, penghubung terjadinya pemberontakan di semua negara Afrika Utara dan Teluk Persia diyakini pengamat bahwa alasannya adalah karena masyarakatnya muak dengan kesenjangan sosial yang ada lantaran pemusatan kekayaan negara di tangan orang-orang yang berkuasa. Ini terjadi karena korupsi dan kurangnya transparansi dalam keuangan negara, terlebih saat itu generasi muda di wilayah tersebut juga menolak untuk menerima kondisi terkini di negara mereka, sebab melalui internet dan media sosial mereka sudah dapat mengakses informasi mengenai kondisi di negara-negara lain sehingga menyadari kalau negara mereka bisa memiliki kondisi yang lebih baik dengan kebijakan yang adil. Seperti misalnya saja model pemerintahan Turki yang menurut beberapa demonstran dinilai sebagai model pemerintahan yang ideal karena menerapkan pemilu yang damai, perekonomian yang tumbuh pesat walaupun negaranya liberal, serta memiliki konstitusi sekuler walaupun pemerintahannya Islamis. Selain alasan dan faktor yang telah disebutkan, beberapa pengamat lainnya meyakini dalam analis mereka bahwa gerakan revolusi ini juga kemungkinan besar disebabkan oleh kebijakan konversi tanaman pangan menjadi etanol yang membuat ketahanan pangan akhirnya dikorbankan demi kepentingan energi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pedagang komoditas pun tampaknya memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak adil lewat manipulasi pasar hingga menyebabkan kenaikan harga dan masyarakat pun kesulitan mendapatkan makanan pokok. Kesulitan masyarakat pun tidak berhenti sampai di situ, sebab tingkat pengangguran di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara saat gerakan revolusi akhirnya pecah memang sedang tinggi. Kemiskinan di mana-mana, sementara rezim politik yang berkuasa telah melakukan korupsi besar-besaran hingga menyebabkan gerakan perlawanan muncul di kawasan tersebut. Sebelum Arab Spring ramai jadi sorotan, sebenarnya bibit-bibit pergolakannya telah tumbuh di beberapa negara sejak bertahun-tahun lamanya. Seperti negara Tunisia yang memang sudah mengalami serangkaian konflik selama 3 tahun menjelang Arab Spring.
Salah satunya yang paling tersorot media adalah konflik yang terjadi di wilayah pertambangan Gafsa pada tahun 2008, di mana protes terus berlanjut selama berbulan-bulan. Protes ini meliputi aksi unjuk rasa, duduk, dan pemogokan yang telah mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, sejumlah orang terluka, dan puluhan orang ditangkap. Sementara itu di Mesir, gerakan buruh telah melakukan aksi sejak tahun 2004 yang diperkirakan telah menggelar lebih dari 3.000 aksi buruh dan telah menyediakan sendiri tempat penting untuk mengorganisir protes serta aksi kolektif mereka. Salah satu demonstrasi penting di Mesir saat itu adalah upaya pemogokan pekerja pada tanggal 6 April 2008 di pabrik tekstil milik negara yang bernama Al-Mahala Al-Kubra yang berada tepat di luar Kairo. Ide-ide demonstrasi ini kemudian menyebar ke seluruh negeri berkat dipromosikan oleh generasi-generasi muda dari kelas pekerja yang lebih memahami teknologi dan menyebarkannya ke berbagai media online, didukung oleh mahasiswa-mahasiswa kelas menengah. Mereka bahkan kemudian membuat sebuah halaman Facebook untuk mempromosikan pemogokan, menarik puluhan ribu pengikut, dan menyediakan platform untuk aksi politik berkelanjutan demi mencapai revolusi. Gerakan mereka dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah yang akhirnya melakukan mobilisasi untuk menghentikan pemogokan tersebut melalui tindakan menyusup ke dalam organisasi demonstran dan menggerakkan polisi anti huru-hara untuk mencegah pemogokan. Namun, mereka yang memberontak akhirnya membentuk Komit 6 April yang terdiri dari para pemuda dan aktivis buruh. Komit ini menjadi salah satu kekuatan utama yang menyerukan demonstrasi anti Mubarak untuk melawan pemerintahan Presiden Mubarak yang berkuasa di Mesir saat itu. Demonstrasi lanjutan kemudian terjadi pada tanggal 25 Januari di lapangan Tahrir. Dari Mesir, jika bergeser ke wilayah Aljazair, kondisi masyarakatnya pun bernasib serupa. Mereka menunjukkan ketidakpuasan kepada pemerintah yang selama bertahun-tahun telah terlibat dalam sejumlah isu, termasuk isu korupsi. Di bulan Februari 2008, dikabarkan bahwa ada kabar diplomatik yang bocor di mana isinya adalah pembicaraan Duta Besar AS Robert Ford yang menulis bahwa masyarakat Aljazair tidak senang dengan situasi politik di negara mereka sehingga terjadi pemogokan pangan dan demonstrasi sebab pemerintahan Aljazair yang korup dan rapuh. Dari klaim yang beredar, diketahui kalau selama tahun 2010 telah terjadi sebanyak 9.700 kerusuhan di Aljazair yang protesnya berfokus pada isu-isu penting seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan korupsi yang merajalela. Berlanjut ke wilayah Sahara Barat, sekelompok demonstran dari pemuda Sahrawi mendirikan kamp protes Dem Izik yang berjarak 12 km di tenggara El Ainun pada tanggal 9 Oktober 2010. Demonstrasi mereka bertujuan untuk menentang diskriminasi tenaga kerja, pengangguran, penjarahan sumber daya, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Sahara Barat. Dalam laporan berita, diketahui kalau kamp Dem Izik menampung antara 12.000 dan 20.000 penduduk. Tetapi sayangnya pada tanggal 8 November 2010, kamp tersebut dihancurkan dan penghuninya diusir oleh pasukan keamanan Maroko. Terjadi kericuhan ketika warga sipil mulai melawan pasukan keamanan dan kerusuhan pun menyebar ke El Ainun dan kota-kota lain di wilayah sekitar. Dampaknya muncul korban luka dan bahkan kematian yang tidak diketahui jumlahnya. Peristiwa ini kemudian menjadi bibit untuk lahirnya protes dan perlawanan baru beberapa bulan kemudian. Kembali ke Tunisia, setelah serangkaian protes dilakukan hampir tanpa membawa perubahan apapun pada negara, seorang pemuda bernama Tarek Al-Taib Muhammad Bouzizi atau lebih dikenal media dengan nama Muhammad Bouzizi dan oleh warga lokal dipanggil dengan Boubusa melakukan aksi berani dengan membakar dirinya. Aksinya ini bukan aksi spontan yang dia lakukan tanpa pikir panjang. Aksi Bouzizi adalah caranya melakukan protes atas ketidakadilan yang didapatkannya dari negara hampir sepanjang hidupnya. Sebelum lebih jauh membahas aksinya yang kelak akan memicu revolusi besar-besaran, kita akan membicarakan lebih dulu kehidupan sulit Bouzizi yang dijalaninya di kota kecil Sidi Bouzid. Dia adalah seorang pemuda yatim yang telah ditinggal mati oleh ayahnya sejak usia 3 tahun. Ibunya menikah lagi dengan paman Bouzizi beberapa waktu kemudian. Bouzizi tidak pernah lulus dari sekolah menengah lantaran keterbatasan biaya dan harus membantu perekonomian keluarga dengan bekerja paruh waktu. Saudara perempuannya berkata kalau Bouzizi bahkan sudah bekerja sejak usianya 10 tahun. Saat dia masih bersekolah, sebenarnya ayah kandung Bouzizi telah meninggalkan sebidang tanah seluas 3 hektar untuk keluarga. Tapi sayangnya hasil ladang dari tanah tersebut hampir tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga mereka. Pamannya yang menjadi ayah sambung mencoba untuk membangun pertanian yang menggunakan air irigasi.
dengan mengambil pinjaman dari bank supaya bisa membiayai proyek tersebut. Sayangnya, ketika Bouzizi bekerja di pertanian tersebut, pamannya pun terlilit utang dan kemudian bank mengambil alih tanah pertaniannya. Pekerjaan Bouzizi beralih menjadi pedagang kaki lima, pekerjaan yang barangkali terpaksa dilakoninya sebab setelah dia mengirimi lamaran ke berbagai tempat, bahkan mencoba mendaftar menjadi tentara, semua lamarannya itu ditolak. Bagaimanapun, demi tetap bisa berpenghasilan dan membiayai kehidupan ibu, paman, dan adik-adiknya, termasuk membiayai salah satu adik perempuannya untuk berkuliah, akhirnya Bouzizi terus berjualan. Penghasilannya tidak besar, tapi menurut teman-temannya, Bouzizi adalah pria yang sangat dermawan sebab di tengah keterbatasannya pun dia masih akan memberikan buah dan sayuran gratis kepada keluarga yang sangat miskin di wilayahnya. Inilah yang menjadikan Bouzizi sangat terkenal dan populer. Nahasnya, kebaikannya ini tidak dapat melindunginya dari hal-hal buruk. Dari pengakuan keluarga dan teman-teman Bouzizi, polisi setempat sering sekali menargetkan dan menganiaya Bouzizi sejak dia masih kecil dan sudah bekerja. Bahkan ketika Bouzizi berdagang, kepolisian setempat pun secara teratur menyita gerobak dagangannya. Namun Bouzizi tidak pernah menyerah dan terus berdagang. Menurut beberapa surat kabar, Bouzizi menjadi target polisi karena dia tidak memiliki izin pedagang yang diklaim wajib dimiliki sebab berjualan kaki lima tanpa surat izin dagang katanya ilegal di Tunisia. Keterangan berbeda diperoleh oleh reporter Peter Bowman dari Guardian yang menulis artikel dengan klaim bahwa Bouzizi sudah berusaha untuk mendapatkan izin dagang tersebut tetapi selalu ditolak. Beberapa waktu setelah kematian Bouzizi, dampak dari aksinya, baru Hamdi Lazar, kepala kantor negara bagian Sidi Bouzid untuk bagian ketenagakerjaan dan pekerjaan independen, menyampaikan bahwa tidak diperlukan izin untuk berjualan dari gerobak. Pernyataan dari Hamdi ini membuat dua saudara perempuan Bouzizi menuduh polisi mencoba memeras Bouzizi yang tidak mampu membayar suap untuk perizinan dagang tersebut dan menyebabkan penganiayaan terus berlanjut. Dalam wawancara yang dilakukan kantor berita Reuters, salah satu saudara perempuan Bouzizi menyatakan kekecewaan dan rasa muaknya terhadap pemerintahan. Tidak hanya itu, dalam satu kalimatnya dia menyinggung bahwa di daerahnya orang-orang yang tidak punya koneksi dan tidak punya uang untuk melakukan suap akan dipermalukan, dihina, dan tidak diizinkan untuk hidup oleh aparatur pemerintahan. Aksi bakar diri yang dilakukan Bouzizi sendiri dipicu oleh kejadian yang terjadi pada bulan Desember. Dalam rincian kejadian yang dijelaskan, diketahui pada malam hari di tanggal 16 Desember 2010, Bouzizi berutang sekitar $200 AS untuk memperoleh hasil panen yang akan dijual keesokan harinya. Sayangnya begitu pagi tiba di tanggal 17 Desember, Bouzizi yang mulai berdagang di pukul 8 pagi segera diganggu oleh polisi setelah pukul 10:30 pagi hari. Ada dua versi kejadian yang berbeda menurut pihak keluarga dan pihak kepolisian. Menurut keluarga, Bouzizi diduga telah dipermalukan di depan umum dan ditampar wajahnya oleh polisi wanita bernama Faida Hamdi yang konon kemudian meludahinya sebelum menjatuhkan gerobaknya dan menyita timbangan elektroniknya. Bahkan konon Faida pun menghina mendiang ayah Bouzizi juga. Menurut keluarga, karena Faida adalah perempuan, penghinaan atas harga diri Bouzizi itu terasa semakin nyata. Di sisi lain, Faida membantah hal ini dengan mengatakan bahwa dia tidak menampar atau menganiaya Bouzizi. Seorang saksi mata yang tidak disebutkan namanya pun mengatakan pada surat kabar Asrak Al-Awsat dalam wawancara bahwa dia tidak melihat Faida menampar Bouzizi. Hanya saja dibenarkan bahwa Faida dan rekan-rekannya mungkin telah menendang dan memukuli Bouzizi setelah menyita gerobak dagangannya. Marah dengan tindakan penganiayaan dan penyitaan tersebut, Bouzizi akhirnya pergi ke kantor gubernur untuk mengeluh dan menuntut agar timbangannya yang dia pakai untuk berjualan supaya dikembalikan. Sayangnya gubernur menolak untuk melihat apalagi mendengarkannya. Bahkan meskipun Bouzizi telah mengatakan ancaman bahwa jika gubernur tidak menemuinya, maka dia akan membakar dirinya sendiri. Tapi gubernur masih mengabaikannya. Maka Bouzizi kemudian memperoleh sekaleng bensin dari pom terdekat dan kembali ke kantor gubernur. Di hari yang sama, setelah penganiayaan, penghinaan, dan perampasan yang dia rasakan, sekitar jam 11:30, kurang dari 1 jam setelah kejadian tersebut, Bouzizi berdiri di luar kantor gubernur dan di tengah lalu lintas, suaranya terdengar berteriak ketika dia mengatakan, "Bagaimana Anda mengharapkan saya mencari nafkah?" Lalu dia segera menyiram tubuhnya sendiri dengan bensin dan membakarnya dengan korek api. Orang-orang langsung panik ketika Bouzizi terbakar dan salah satu dari mereka mencoba menyiramnya dengan air untuk memadamkan api yang membakar tubuhnya. Akibat dari aksi nekatnya itu, Bouzizi menderita luka bakar di lebih dari 90% tubuhnya. Beruntung, penduduk setempat berhasil memadamkan api dan segera memanggil ambulans untuk membawa Bouzizi ke rumah sakit, di mana pria itu ditempatkan di unit perawatan intensif.
Dia sempat dipindahkan ke rumah sakit kedua yang lebih besar di Sfax, lalu ke pusat luka bakar dan trauma Ben Aurus di ibu kota. Di tanggal 31 Desember 2010, dokter sempat melaporkan bahwa Bouzizi sudah berada dalam kondisi stabil dan dia menunjukkan kemungkinan positif untuk pulih. Walaupun saat itu Bouzizi masih koma, Presiden Zain Al-Abidin bin Ali diketahui sempat mengunjungi Bouzizi di rumah sakit dan berjanji kepada ibu Bouzizi akan mengirimkan putranya ke Prancis supaya mendapat perawatan medis yang lebih baik. Tetapi janji itu tidak pernah dipenuhi sampai akhirnya Bouzizi menghembuskan nafas terakhirnya. Bouzizi meninggal pada tanggal 4 Januari 2011 di pukul 17:30 waktu setempat. Diperkirakan lebih dari 5.000 orang berpartisipasi dalam prosesi pemakaman yang dimulai di Sidi Bouzid dan berlanjut hingga ke desa asalnya. Diketahui kalau polisi tidak mengizinkan prosesi iring-iringan jenazah tersebut melewati tempat Bouzizi membakar dirinya. Dari kerumunan yang mengantar, terdengar banyak yang meneriakkan ucapan bela sungkawa dan seruan aksi untuk membalas apa yang terjadi pada Bouzizi. Dia dianggap sebagai martir di negaranya dan di beberapa negara Timur Tengah serta Afrika Utara. Jasadnya dimakamkan di pemakaman Garat Benur. Beberapa reporter yang berziarah ke makamnya menggambarkan bahwa makam Bouzizi sangat sederhana, kecil, berwarna putih, dikelilingi oleh pohon kaktus, zaitun, dan almond dengan bendera Tunisia berkibar di sampingnya. Ada tulisan sederhana di makamnya yang isinya memiliki arti, Martir Muhammad Bouzizi. Semoga damai menyertai hidupnya, dan di kehidupan selanjutnya, semoga damai juga. Aksi bakar diri yang dilakukan Bouzizi tampaknya telah menginspirasi banyak orang untuk melakukan protes serupa di beberapa negara lain di Timur Tengah Raya dan Eropa. Di Aljazair khususnya, protes terhadap kenaikan harga pangan dan meluasnya pengangguran telah mengakibatkan banyak aksi bakar diri. Kasus pertama yang dilaporkan menyusul kematian Bouzizi adalah kasus Mohsen Bouterfif, seorang ayah 2 anak berusia 37 tahun. Yang membakar dirinya sendiri ketika wali kota Bokhadra di provinsi Tebessa Aljazair menolak untuk bertemu dengannya maupun orang lain yang ingin membicarakan permintaan pekerjaan dan perumahan pada tanggal 13 Januari 2011. Menurut sebuah laporan berita, wali kota justru menantang keberanian Mohsen untuk melakukan aksi bakar diri seperti yang dilakukan Bouzizi, menyebabkan Mohsen benar-benar melakukannya dan akhirnya meninggal pada tanggal 24 Januari. Masih di Aljazair, kali ini di Provinsi Al-Oid, seorang ayah 6 anak berusia 36 tahun bernama Mamir Lotfi yang sedang menganggur pun membakar dirinya di depan balai kota pada tanggal 17 Januari lantaran permintaannya untuk bertemu dengan wali kota ditolak mentah-mentah. Mamir akhirnya meninggal dunia pada tanggal 12 Februari. Aksi berikutnya disusul oleh pemuda berusia 29 tahun bernama Adel Hafid Boudekika yang bekerja sebagai buruh harian dan tinggal bersama orang tuanya serta 5 saudara kandungnya. Dia membakar diri di Medjana pada tanggal 28 Januari karena masalah ketenaga kerjaan dan perumahan dan keesokan harinya meninggal dunia. Sedangkan di Tunisia, hanya dalam 6 bulan setelah kematian Bouzizi, ada setidaknya 107 warga Tunisia yang membakar diri. Sebagian besar adalah pemuda yang belum menikah dari daerah pedesaan yang miskin dan hanya dapat mengakses pendidikan dasar saja. Selanjutnya di Mesir, Adu Abdelmonim Jafar, seorang pemilik restoran berusia 49 tahun memilih untuk membakar dirinya di depan parlemen Mesir. Aksi protes yang dilakukan Abdu memicu protes selama berminggu-minggu di Mesir yang berdampak pada pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak. Bergeser ke Arab Saudi, seorang pria berusia 65 tahun yang tidak diketahui identitasnya meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2011 setelah membakar dirinya di kota Samtah, Jizan. Ini menjadi kasus bakar diri pertama yang diketahui terjadi di kerajaan Arab Saudi. Meskipun aksi-aksi ini tidak mendapatkan reaksi sebanyak kasus Bouzizi di Tunisia atau kasus bakar diri di Mesir, tapi pemerintah Aljazair, Yaman, dan Yordania mengakui bahwa mereka telah mengalami protes yang membawa perubahan besar untuk menanggapi kasus-kasus yang terjadi di negara masing-masing. Oleh karena itu, Bouzizi dan para pria yang melakukan aksi bakar diri dipuji oleh sebagian pihak sebagai martir heroik dari revolusi Timur Tengah yang baru. Dalam beberapa jam setelah aksi pembakaran diri Bouzizi, diketahui bahwa mulai terjadi protes di Sidi Bouzid dan terus berkembang selama lebih dari 2 minggu. Upaya polisi untuk menenangkan protes dan kerusuhan massa hanya semakin mengobarkan kemarahan sehingga kekerasan yang mematikan pun terjadi. Protes ini tidak berhenti. Kematian Bouzizi di kemudian hari pun hanya menyebabkan protes semakin meluas, bergerak ke daerah-daerah lain dan akhirnya mencapai ibu kota.
Kemarahan dan kekerasan demonstran menjadi begitu intens sampai membuat Presiden Ben Ali yang takut diamuk massa pun melarikan diri dari Tunisia dan membawa keluarganya pada tanggal 14 Januari 2011. Awalnya dia mencoba pergi ke Paris, tapi suakannya ditolak oleh pemerintah Prancis. Presiden Ben Ali dan keluarganya kemudian diterima di Arab Saudi dengan beberapa persyaratan, seperti tidak boleh terkena paparan publik termasuk media. Dia juga dilarang bekerja di politik sehingga mengakhiri masa pemerintahannya selama 23 tahun di Tunisia. Hal ini justru memicu kecaman dari penduduk Arab Saudi lantaran Presiden Ben Ali dianggap menghindari tanggung jawabnya. Sementara itu di Tunisia, di tengah transisi pergantian rezim, kerusuhan pun terjadi yang menyebabkan banyak warga Tunisia pun merasa kebutuhan mereka masih diabaikan. Kelompok masyarakat seperti aktivis politik dan hak asasi manusia, serikat buruh dan pekerja, mahasiswa, pengangguran, bahkan hingga profesor, pengacara, dan lain-lain memulai langkah mereka untuk memulai revolusi Tunisia. Mereka memprotes keadaan yang selama ini menjadi masalah mereka, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, inflasi pangan, korupsi, kurangnya kebebasan berbicara dan menunjukkan ekspresi politik, serta menghadapi kondisi kehidupan yang buruk. Protes tersebut merupakan gelombang kerusuhan sosial dan politik yang paling dramatis di Tunisia dalam 3 dekade dan mengakibatkan banyak demonstran yang cedera, bahkan hingga kematian, yang sebagian besar merupakan akibat dari tindakan polisi dan pasukan keamanan terhadap demonstran. Semenjak perginya Ben Ali ke Arab Saudi, keadaan darurat telah diumumkan dan pemerintahan koalisi sementara pun segera dibentuk setelah Ben Ali lengser dari kursi kekuasaan. Koalisi sementara itu juga meliputi anggota partai Ben Ali, yaitu Constitutional Democratic Rally atau RCD dan tokoh oposisi dari kementerian lain. Ada 5 menteri non-RCD yang baru diangkat segera mengundurkan diri pada masa transisi rezim tersebut. Protes harian di luar kepemerintahan pun masih berlanjut, memaksa Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi merombak pemerintahnya pada tanggal 27 Januari 2011 dan menyingkirkan semua mantan anggota RCD, kecuali dirinya sendiri. Kemudian pada tanggal 6 Februari, partai yang berkuasa sebelumnya pun dilarang beroperasi sampai akhirnya dibubarkan pada tanggal 9 Maret. Setelah semua manuver politik tersebut, ternyata protes publik masih berlanjut sehingga Mohamed Ghannouchi memilih untuk mengundurkan diri juga pada tanggal 27 Februari sebelum RCD dibubarkan. Sebagai gantinya, Beji Caid Essebsi naik ke tampuk kekuasaan sebagai Perdana Menteri. Masyarakat Tunisia tampaknya mendapatkan apa yang mereka harapkan, yaitu pemerintahan demokrasi. Di tanggal 23 Oktober 2011, pemilu pasca revolusi pertama digelar, di mana para wakil ini akan bertanggung jawab atas konstitusi baru. Diketahui kalau partai Islam terkemuka di Tunisia, yaitu Ennahda, memperoleh 37% suara dan memilih 42 perempuan untuk Majelis Konstituente. Di tanggal 26 Januari 2014, konstitusi baru pun dimulai yang dinilai lebih progresif, meningkatkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan menjalankan tugas pemerintah terhadap rakyat sehingga menjadikan Tunisia sebagai pemerintahan yang terpusatkan dan terbuka. Jalan revolusi yang mereka lalui telah membuat masyarakat Tunisia akhirnya bisa merasakan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di tanggal 26 Oktober 2014, disusul oleh pemilihan presiden pada tanggal 23 November 2014 yang mengakhiri transisi negara tersebut menjadi negara demokrasi. Rangkaian aksi protes dan demonstrasi yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara yang kemudian dikenal sebagai Arab Spring dinyatakan telah dimulai sejak tahun 2010. Gelombang kerusuhan dari pembakaran diri Bouazizi segera melanda negara-negara lain di Timur Tengah dan Afrika Utara. Demonstrasi ini semakin membesar dan terorganisir. Meskipun aksi revolusi ini disebut sebagai Arab Spring, tapi tidak semua demonstran adalah orang Arab. Bahkan beberapa revolusi tidak dipimpin oleh kaum Islamis. Dalam analisis yang dibukukan oleh Asef Bayat dengan judul Revolution Without Revolutionaries Making Sense of the Arab Spring yang diterbitkan pada tanggal 2017 oleh Stanford University Press, disebutkan bahwa meskipun kaum Islamis hadir selama pemberontakan, tapi mereka tidak pernah menentukan arah gerakan-gerakan demonstrasi ini. Bahkan sebenarnya tidak ada kepemimpinan sentral dalam pemberontakan manapun yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Beberapa kelompok Islamis awalnya bahkan enggan untuk bergabung dalam protes, dan kelompok-kelompok agama besar di Mesir seperti Salafi, Al-Azhar, dan gereja Koptik awalnya menentang revolusi ini. Mufti atau ulama serta ahli hukum Mesir yang bernama Ali Gouma sempat menyatakan bahwa memberontak terhadap penguasa yang sah yang saat itu dipimpin oleh Presiden Mubarak adalah haram sehingga tidak diperbolehkan. Namun, demonstrasi terus berlanjut meski mendapat halangan dari pemerintah yang berkuasa. Pada akhir Februari 2012, para penguasa telah dipaksa turun dari kekuasaan di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman. Namun saat itu, pemberontakan sipil baru meletus di Bahrain dan Suriah. Protes besar pun telah pecah di Aljazair, Irak, Yordania, Kuwait, Maroko, Oman, dan Sudan. Sementara, protes kecil terjadi di Mauritania, Arab Saudi, Djibouti, Sahara Barat, dan Palestina.
Setelah Presiden Ben Ali melarikan diri dari Tunisia di tanggal 14 Januari 2011 ke Arab Saudi untuk menghindari revolusi Tunisia, warga Arab Saudi pun mulai melakukan protes besar-besaran. Namun sayangnya, pasukan pemerintah Saudi segera meredakan protes di negara itu, meskipun dengan jalan kekerasan, sehingga revolusi tidak benar-benar terjadi dan protes yang berlangsung tidak pernah membesar seperti yang terjadi di Tunisia. Jamal Khashoggi, seorang kritikus Saudi yang sempat meliput Arab Spring dan berbicara menentang pemerintahan Saudi selama masa-masa itu, diketahui dibunuh oleh pemerintah beberapa tahun kemudian. Pemerintah Arab Saudi pun kemudian memilih membantu pemerintah Bahrain untuk menekan demonstrasi di negara tersebut. Protes di Bahrain sendiri dimulai pada tanggal 14 Februari 2011 yang dikenal juga dengan sebutan The Day of Rage. Awalnya, protes ini bertujuan untuk mencapai kebebasan politik yang lebih besar dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Para demonstran tidak pernah bermaksud secara langsung untuk mengancam monarki yang berkuasa. Namun, rasa frustasi yang berkepanjangan di antara mayoritas Syiah karena diperintah oleh pemerintah Sunni adalah akar penyebab utama. Hanya saja karena protes di Tunisia dan Mesir saat itu memang sedang bergejolak, akhirnya protes itu menginspirasi aksi demonstrasi yang jauh lebih besar. Walaupun sebagian besar aksi dilakukan dengan cara damai, tapi kepolisian Bahrain kemudian melakukan penggerebekan dini hari pada tanggal 17 Februari untuk membersihkan para demonstran yang mendirikan kamp di Pearl Rendezvous di dekat distrik keuangan Manama, Bahrain. Tindakan polisi ini akhirnya membuat 4 demonstran tewas. Kejadian inilah yang dianggap pemicu demonstran untuk mulai memperluas tujuan aksi protes mereka, dan kali ini mereka menyerukan berakhirnya kepemerintahan monarki yang berkuasa. Gelombang kerusuhan semakin memanas ketika di tanggal 18 Februari pasukan tentara menembaki para demonstran ketika mereka mencoba masuk lagi ke bundaran Pearl Rendezvous, sehingga menyebabkan satu demonstran tewas. Tidak takut dengan peluru yang mengancam, keesokan harinya demonstran kembali menduduki Pearl Rendezvous, di mana kali ini pemerintah akhirnya menarik pasukan militer dan kepolisian untuk mundur. Hari-hari berikutnya, demonstrasi besar masih terus berlangsung. Sayangnya, gerakan demonstrasi ini segera terpecah setelah tanggal 21 Februari ketika sebuah Gathering of National Unity yang pro pemerintah menarik puluhan ribu orang untuk mundur dari aksi. Keesokan harinya di tanggal 22 Februari, demonstran yang masih menjalankan aksi ditembaki oleh pasukan militer Bahrain hingga menyebabkan 20 demonstran tewas dan lebih dari 100 demonstran terluka. Situasi dinilai tidak akan membaik oleh pemerintah Bahrain, sehingga mereka di tanggal 14 Maret meminta pasukan GCC, yang sebagian besar terdiri dari pasukan Arab Saudi dan United Emirates Arab, untuk menduduki Bahrain. Beberapa saat kemudian Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa mengumumkan keadaan darurat selama 3 bulan sejak tanggal 15 Maret dan meminta militer untuk menegaskan kembali kendalinya saat bentrokan semakin menyebar di seluruh negeri. Sehari setelah pengumuman darurat militer, tentara bersenjata dan polisi anti huru-hara berusaha membersihkan kamp demonstran, tapi berakhir dengan bentrokan hebat yang menyebabkan 3 polisi dan 3 demonstran tewas. Di tanggal 18 Maret, setelah situasi tidak kunjung membaik, pemerintah memutuskan untuk merobohkan monumen Pearl Rendezvous. Setelah itu Raja Hamad mencabut status darurat militer tepat di tanggal 1 Juni, di mana disambut dengan demonstrasi-demonstrasi besar yang kembali digelar oleh partai-partai oposisi. Protes skala kecil dan bentrokan di luar ibu kota pun terus terjadi hampir setiap hari. Di tanggal 9 Maret 2012, diperkirakan kalau ada lebih dari 100.000 orang melakukan protes, menjadikan peristiwa ini sebagai aksi demonstrasi terbesar dalam sejarah Bahrain. Walaupun semuanya melakukan aksi damai dan tidak bersenjata, tapi karena pasukan kepolisian memberikan tindakan keras yang cukup brutal, akhirnya bentrokan terus pecah. Polisi bahkan kembali melakukan penggerebekan ke rumah-rumah di lingkungan Syiah saat tengah malam. Tidak hanya itu, mereka melakukan kekerasan di pos-pos pemeriksaan dan meminta rumah sakit untuk menolak memberikan perawatan medis terhadap demonstran sebagai bagian dari strategi intimidasi yang mereka lakukan. Lebih dari 2.929 orang ditangkap dan setidaknya ada 5 orang meninggal karena penyiksaan saat berada dalam tahanan polisi. Komisi Penyelidikan Independen Bahrain sempat merilis laporannya tentang penyelidikan terhadap peristiwa tersebut dan mereka menemukan bukti bahwa pemerintah telah secara sistematis menyiksa tahanan dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Laporan mereka juga telah menolak dengan tegas klaim dari pemerintah yang menyebut bahwa protes tersebut dipicu oleh Iran. Meskipun dalam laporan kemudian dikatakan bahwa penyiksaan sistematis telah dihentikan, tapi anehnya pemerintah Bahrain menolak masuknya beberapa kelompok hak asasi manusia dan organisasi berita internasional, serta menunda kunjungan inspektur PBB. Hal yang pasti diketahui hanya fakta bahwa ada lebih dari 80 orang yang telah wafat sejak dimulainya pemberontakan. Situasi di Bahrain tidak pernah berubah, bahkan setelah 1 dekade demonstrasi dimulai di tahun 2011. Rezim yang berkuasa terus melakukan penindasan terhadap segala bentuk perbedaan pendapat. Otoritas Bahrain diketahui mempercepat tindakan keras mereka dengan menargetkan
menargetkan pembela hak asasi manusia, jurnalis, kelompok politik Syiah, dan kritikus media sosial untuk disingkirkan atau dibunuh. Sementara itu, situasi di Mesir telah hampir menyerupai Tunisia dengan revolusinya. Protes di Mesir diawali pada gerakan 25 Januari 2011 dan berlangsung selama 18 hari. Sebelum itu, calon presiden potensial Mohamed El Baradei sudah memperingatkan akan terjadinya ledakan demonstrasi seperti Tunisia di Mesir. Sebuah peringatan yang akhirnya membuat pemerintah Mesir berupaya untuk menghilangkan akses internet di negara itu sejak tengah malam di tanggal 28 Januari. Harapannya, dengan hilangnya akses internet, maka akan menghambat kemampuan para demonstran untuk menggunakan media sosial sebagai alat aktivisme dan pengorganisasian. Namun, upayanya tidak sepenuhnya berhasil sehingga demonstrasi semakin besar. Terlihat puluhan ribu orang berunjuk rasa di jalan-jalan kota besar Mesir. Melihat situasi yang tidak menguntungkan baginya, akhirnya Presiden Hosni Mubarak membubarkan pemerintahnya dengan menunjuk kabinet baru dan menunjuk wakil presiden untuk pertama kalinya. Masalahnya, karena Presiden Hosni Mubarak belum juga berhasil digulingkan dari kursi kekuasaan, kekerasan dan rumor kekerasan pun dikabarkan meningkat. Kedutaan besar AS dan mahasiswa internasional sampai memulai evaluasi sukarela mereka di akhir bulan Januari untuk menghentikan situasi yang semakin memburuk. Di tanggal 10 Februari, Presiden Hosni Mubarak akhirnya menyerahkan semua kekuasaan presidensial kepada Wakil Presiden Omar Sulaiman, tetapi sekaligus mengumumkan bahwa dia akan tetap menjadi presiden sampai akhir masa jabatannya. Demonstran tidak puas, protes pun terus berlanjut pada hari berikutnya. Sampai akhirnya, Omar Sulaiman memberi pengumuman bahwa Presiden Hosni Mubarak telah memilih mengundurkan diri pada tanggal 11 Februari 2011. Dengan begitu mengakhiri masa jabatan kepresidenannya selama 30 tahun, serta telah mengalihkan kekuasaan kepada Angkatan Bersenjata Mesir. Peralihan kekuasaan ke tangan militer membuat militer segera membubarkan parlemen Mesir, membekukan konstitusi Mesir, dan berjanji untuk mencabut undang-undang darurat negara yang telah berlaku selama 30 tahun. Semenjak itu, seorang warga sipil, Essam Sharaf, diangkat sebagai Perdana Menteri Mesir pada tanggal 4 Maret 2011 dengan persetujuan luas di antara warga Mesir di lapangan Tahrir. Walaupun transisi kekuasaan sudah terjadi, tapi protes keras tetap berlanjut di Mesir hingga akhir tahun 2011 karena banyak masyarakat Mesir menyatakan kekhawatiran mereka terhadap lambatnya Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata dalam melakukan reformasi di lembaga-lembaga pemerintah dan terus mencengkeram kekuasaan. Di sisi lain, Hosni Mubarak dan mantan menteri dalam negerinya Habib Al-Adli dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dianggap gagal menghentikan pembunuhan selama 6 hari pertama dalam revolusi Mesir di tahun 2011 itu. Kekuasaan Hosni Mubarak kemudian diganti oleh Mohamed Morsi, seorang Islamis yang terhubung dengan Ikhwanul Muslimin. Morsi memenangkan suara dalam pemilihan presiden di tahun 2012 yang dianggap bebas dan adil oleh para pengamat pemilu. Dia telah diambil sumpah di hadapan hakim di Mahkamah Konstitusi Agung. Namun, belum genap setahun kepemerintahannya, protes baru meletus terhadap Morsi pada tanggal 22 November 2012. Protes demi protes ini ternyata berlanjut selama 1 tahun hingga di tanggal 3 Juli 2013. Militer menggulingkan Morsi dari kursi kepemimpinan. Sejauh ini, meskipun revolusi dianggap sukses di Mesir, tapi dalam laporan yang terbit pada bulan Desember 2020 oleh The World, majalah berita radio publik milik PRI yang berbasis di AS, justru terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang jauh lebih banyak dilakukan oleh pemerintahan Mesir dengan meningkatkan jumlah eksekusi mati lebih dari 2 kali lipat. Dalam laporan dua tersebut diklaim bahwa ada sekitar 60 orang yang mendapat hukuman mati selama masa-masa revolusi Arab Spring. Para aktivis yang pro-demokrasi juga menjadi buruan pemerintah Mesir, sehingga kebanyakan dari mereka melarikan diri dari negaranya sendiri dan bersembunyi. Meskipun hal ini diketahui secara global, tapi tampaknya negara-negara barat mengabaikan masalah ini, terutama Amerika Serikat, Prancis, dan beberapa negara Eropa lainnya. Hal ini menempatkan Mesir di titik terendah dalam hal hak asasi manusia setelah 10 tahun Arab Spring terjadi. Krisis hak asasi manusia pun dihadapi di Libya. Ketika Arab Spring meletus, protes anti pemerintah baru dimulai di Libya pada tanggal 15 Februari 2011, di mana kemudian kelompok posisi pemerintah menguasai sebagian besar Benghazi, kota terbesar kedua di Libya, pada tanggal 18 Februari, hanya berselang beberapa hari dari protes pertama. Melihat situasi darurat ini, pemerintah akhirnya mengirim pasukan elit dan milisi dalam upaya merebut Benghazi kembali. Tetapi pasukan yang dikirim pemerintah ini segera dipukul mundur. Di tanggal 20 Februari, protes itu telah menyebar ke ibu kota Tripoli, sehingga membuat Saif al-Islam Gaddafi, putra kedua dari pemimpin Libya Muammar Gaddafi, muncul untuk berpidato di televisi, memperingatkan para demonstran untuk menghentikan protes karena dapat memicu perang saudara. Pidato ini tampaknya diabaikan karena protes justru semakin memanas. Jumlah korban tewas pun meningkat, bahkan diperkirakan mencapai ribuan jiwa.
Kondisi ini menjadi perhatian internasional yang mengecam pemerintahan Libya dan mengakibatkan pengunduran diri beberapa diplomat Libya. Kecaman tersebut muncul bersama dengan seruan demonstran untuk membubarkan pemerintah yang berkuasa. Protes dan konflik semakin memanas, demonstran dan pasukan pemberontak terus berupaya merebut kendali Tripoli dari kepemimpinan Muammar Gaddafi. Sebagai bagian dari upaya mereka, kelompok oposisi membentuk pemerintahan sementara di Benghazi untuk menentang kekuasaan kolonel Muammar Gaddafi. Upaya ini awalnya memang berhasil, tapi pasukan pemerintah segera mengambil kembali sebagian besar pesisir Mediterania ke dalam kekuasaan mereka. Konflik memanas dan sesuai dengan pidato Saif, perang saudara pun pecah dalam konflik ini. Di tanggal 17 Maret, resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1973 untuk Perang Libya pun diberlakukan lagi, sehingga mengesahkan zona larangan terbang di atas Libya dan semua tindakan yang diperlakukan untuk melindungi warga sipil. 2 hari kemudian, atas persetujuan Dewan Keamanan PBB, maka Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris melakukan intervensi di Libya dengan kampanye pengeboman terhadap pasukan pro-Gaddafi. Koalisi yang terdiri dari 27 negara dari Eropa dan Timur Tengah pun ikut bergabung dalam intervensi tersebut. Pasukan pro-Gaddafi akhirnya dipukul mundur dari pinggiran Benghazi, membuat para pemberontak lebih leluasa melancarkan serangan dan merebut banyak kota di sepanjang pantai Libya. Serangan sempat terhenti ketika pasukan pro-Gaddafi melakukan serangan balasan untuk merebut kembali sebagian besar kota, hingga terjadi kebuntuan antara wilayah Brega Azdabiyah yang dikuasai pemberontak. Pertempuran sengit pun berlanjut, tapi fokusnya bergeser ke bagian barat Libya. Situasi masih dalam keadaan genting, pasukan loyalis pemerintah juga telah mengepung kota Misrata, yang merupakan kota terbesar ketiga di Libya dan menjadi basis pemberontak selama 3 bulan penuh. Namun pengepungan ini segera berakhir setelah serangan udara yang dilakukan oleh koalisi internasional membuat pasukan loyalis mundur dan pasukan pemberontak dapat mempertahankan Misrata di tangan mereka. Pada akhir Agustus 2011, pejuang anti Gaddafi telah merebut Tripoli disusul oleh penggulingan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi pada tanggal 23 Agustus 2011. Setelah National Transitional Council atau NTC menguasai wilayah Bab al-Aziziyah, sebuah barak dan kompleks militer yang terletak di pinggiran selatan Tripoli, ibu kota Libya, pembubaran pemerintah Gaddafi ini menandai berakhirnya 42 tahun kekuasaannya. Setelah kejadian ini, banyak lembaga dan pejabat tinggi pemerintah, termasuk Gaddafi, berkumpul kembali di Sirte, kampung halaman Gaddafi yang dinyatakan Gaddafi sebagai ibu kota baru Libya. Sementara yang lainnya memilih melarikan diri ke Seba, Bani Walid, dan daerah-daerah terpencil di gurun Libya, atau bahkan ada yang melarikan diri ke negara-negara sekitar untuk mencari perlindungan. Namun, dalam waktu yang cukup singkat, Sabah jatuh ke tangan kelompok pemberontak pada akhir September, disusul oleh Bani Walid yang direbut setelah pengepungan beberapa minggu kemudian. Di tanggal 20 Oktober, NTC berhasil merebut Sirte, dan dalam proses perebutan tersebut, Muammar Gaddafi terbunuh setelah NTC menguasai kota tersebut. Meskipun Gaddafi terbunuh, tapi perang saudara di Libya ini terus berlanjut. Dari Libya, kita akan beralih ke Suriah yang protesnya telah dimulai pada tanggal 26 Januari 2011 yang dipicu oleh penyerangan seorang polisi kepada seorang pria di depan umum di Jalan Al-Harika di Damaskus. Pria itu ditangkap tepat setelah penyerangan. Kejadian ini mengakibatkan aksi protes yang menuntut kebebasan pria tersebut. Day of Rage di Suriah kemudian ditetapkan pada tanggal 4 hingga 5 Februari. Tapi saat itu tidak ada kejadian apapun dan protes tampaknya tidak menjadi protes besar-besaran. Meskipun begitu, hanya berselang sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 6 Maret, pasukan keamanan Suriah diketahui menangkap sekitar 15 anak di wilayah Daraa, Suriah Selatan, karena mereka menulis slogan-slogan menentang pemerintah. Penangkapan ini memicu protes karena masyarakat marah atas penangkapan anak-anak dan pelecehan yang dilakukan oleh polisi terhadap mereka.
Dara menjadi kota pertama yang melakukan protes terhadap pemerintahan Ba'ath yang telah memerintah Suriah sejak tahun 1963. Protes ini merambat ke berbagai wilayah lain. Ribuan demonstran berkumpul di Damaskus, Aleppo, Al-Hasakah, Dara, Deir ez-Zor, dan Hama pada tanggal 15 Maret. Saat itu Suhar Atasi, politisi dan aktivis yang baru saja dibebaskan karena melawan pemerintah, akhirnya menjadi juru bicara tidak resmi untuk revolusi Suriah. Keesokan harinya ada laporan sekitar 3.000 penangkapan dan beberapa korban jiwa serta luka, tetapi tidak ada angka resmi mengenai jumlah kematian yang dapat dipastikan. Dari situ, di tanggal 18 April 2011, sekitar 100.000 demonstran duduk di lapangan Homs untuk menyerukan pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad. Protes ini terus berlanjut hingga bulan Juli di tahun 2011 yang ditanggapi oleh pemerintah dengan tindakan keras keamanan dan operasi militer di beberapa distrik, terutama di utara. Situasi makin memanas di tanggal 31 Juli ketika tank-tank tentara Suriah menyerbu beberapa kota termasuk Hama, Deir ez-Zor, Abu Kamal, dan Herak dekat Dara. Setidaknya ada 136 orang yang tewas pada hari itu, jumlah tertinggi dalam sehari semenjak dimulainya pemberontakan. Di tanggal 5 Agustus 2011, demonstrasi anti pemerintah yang disebut God is with us akhirnya pecah. Demonstrasi ini menyebabkan pasukan keamanan Suriah menembak para demonstran dari dalam ambulans hingga menewaskan 11 orang akibatnya. Peristiwa ini membuat ketegangan terus berlanjut hingga meningkat menjadi perang saudara Suriah yang masih berlangsung hingga sekarang. Sementara di Uni Emirat Arab, protes besar-besaran terjadi begitu tiba-tiba dan segera menjadi gerakan reformasi demokrasi yang intens. Masalahnya, pemerintah Uni Emirat Arab tergolong keras sehingga melakukan penindasan terhadap hak asasi manusia, termasuk penahanan dan penyiksaan tidak resmi, meredam oposisi, dan membungkam para pembangkang. Penindasan ini menunjukkan kalau Uni Emirat Arab menentang keras kebebasan berbicara dan perbedaan pandangan politik. Di tahun 2011, ada sekitar 133 aktivis politik yang melakukan aksi damai dengan menandatangani petisi yang menyerukan reformasi demokrasi. Petisi ini diajukan kepada para penguasa monarki Emirat untuk menuntut pemilihan umum, lebih banyak kewenangan legislatif bagi Dewan Nasional Federal, dan peradilan yang independen. Petisi ini tampak tidak begitu digubris, bahkan kemudian di tahun 2012, pihak berwenang menangkap sebanyak 94 dari 133 jurnalis, pejabat pemerintah, hakim, pengacara, guru, bahkan aktivis mahasiswa. Mereka ditahan di fasilitas penahanan rahasia selama setahun hingga persidangan atas konflik mereka dimulai pada bulan Maret 2013. Semua tahanan tersebut dijadikan sasaran penghilangan paksa dan penyiksaan. Persidangan mereka pun berjalan tidak adil dan berakhir pada tanggal 2 Juli 2013. Dengan hasil, 69 orang dihukum berdasarkan bukti yang diperoleh dari pengakuan paksa dan mereka menerima hukuman penjara yang berat hingga 15 tahun. Kasus ini dikenal dengan sebutan UAE 94. Semenjak persidangan ini, kebebasan berbicara semakin dibatasi oleh pemerintah. Para tahanan selama bertahun-tahun menjalani kehidupan yang sulit di penjara karena mendapat perlakuan sewenang-wenang dan beberapa ditahan tanpa diberikan akses komunikasi serta hak-hak mereka pun ditolak. Baru di bulan Juli 2021, Amnesty International bergerak mendesak otoritas UAE supaya membebaskan 60 tahanan kasus UAE 94 yang masih ditahan setelah 9 tahun setelah penangkapan mereka. Dari data yang diperoleh Amnesty International, setidaknya ada 51 tahanan yang merupakan bagian dari persidangan massal UAE 94 yang tetap dipenjara meskipun telah menyelesaikan masa hukuman mereka. Human Rights Watch juga mengatakan kalau para tahanan masih berada di penjara tanpa ada dasar hukum yang tepat dan tidak jelas alasannya. Tidak hanya itu masalah yang terjadi, menyusul petisi yang pernah dibuat di tahun 2011, otoritas Emirat Arab akhirnya menangkap 5 pembela hak asasi manusia terkemuka dan kritikus pemerintah yang tidak menandatangani petisi. Semuanya diampuni keesokan harinya tetapi telah menghadapi sejumlah tindakan yang tidak adil dari pemerintah. Ahmed Mansur, salah satu aktivis terkemuka di Emirat, melaporkan bahwa dia sendiri telah dipukuli sebanyak 2 kali semenjak penangkapan tersebut. Paspornya disita dan hampir $140.000 dicuri dari rekening bank pribadinya. Pengakuan Ahmed ini juga menjadi tambahan pengakuan dari sebagian besar aktivis hak asasi manusia yang telah menjadi korban intimidasi pemerintah Uni Emirat Arab selama bertahun-tahun. Bagian terburuk bagi warga sipil yang menentang, pihak berwenang bisa melakukan hal-hal yang lebih sewenang-wenang lagi, seperti mengirimkan seorang warga sipil ke pengasingan di Thailand karena berbicara mengkritik dan melawan pemerintah. Terakhir, beralih ke Yaman,
protes terjadi di banyak kota di Yaman Utara dan Selatan yang dimulai pada pertengahan Januari 2011. Demonstran di selatan terutama memprotes dukungan Presiden Ali Abdullah Saleh terhadap Al-Qaeda di Yaman Selatan yang memarginalisasi orang-orang selatan dan melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Bagian utara Yaman awalnya hanya memprotes proposal pemerintah yang ingin mengubah konstitusi Yaman, mengeluhkan pengangguran dan kondisi ekonomi, serta korupsi yang merajalela. Namun, tuntutan mereka semua segera sampai pada seruan supaya Presiden Ali Abdullah Saleh mengundurkan diri dari jabatannya. Seruan yang tampaknya mendukung situasi perpecahan internal di pemerintahan yang memang telah menghadapi oposisi internal dari penasihat terdekat Presiden Ali sejak tahun 2009. Dampak dari seruan ini adalah timbulnya demonstrasi besar yang melibatkan lebih dari 16.000 demonstran di Sanaa, ibu kota Yaman, pada tanggal 27 Januari 2011. Beberapa hari setelah demonstrasi besar-besaran tersebut, Tawakkol Karman, seorang aktivis HAM sekaligus politikus, menyerukan pada demonstran mengenai aksi Day of Rage pada tanggal 3 Februari. Dari berita yang dimuat oleh Xinhua News, kantor berita resmi negara Tiongkok, penyelenggara aksi menyerukan terkumpulnya 1 juta demonstran. Mendengar seruan aksi ini, akhirnya Presiden Ali menyatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden lagi pada tahun 2013. Pernyataan tersebut tetap tidak dapat menghentikan aksi demonstrasi melawan pemerintah di tanggal 3 Februari yang dihadiri sekitar 20.000 demonstran di ibu kota Sanaa dan ribuan yang lain di beberapa titik demonstrasi seperti di Eden yang diorganisir oleh Tawakkol Karman. Sementara itu di sisi lain tentara, anggota bersenjata dari Partai Politik General People's Congress dan banyak demonstran mengadakan rapat umum pro pemerintah di Sanaa juga. A crowd of about 2,000 protesters collided with a counter-demonstration of supporters of President Ali Abdullah Saleh, the police, and chased the protesters down Sanaa's main streets, dispersing them. Setelah hal ini, bersamaan dengan pengunduran diri Presiden Mesir Hosni Mubarak, warga Yaman kembali turun ke jalan untuk memprotes Presiden Ali Abdullah Saleh. Protes masih berlanjut hingga hari-hari berikutnya, meskipun terjadi bentrokan dengan kelompok pro pemerintah. Di tanggal 18 Februari, yang menjadi Friday of Rage, puluhan ribu warga Yaman mengambil bagian dalam demonstrasi anti pemerintah di kota-kota besar. Aksi protes ini bertahan selama beberapa bulan berikutnya, terutama di 3 kota besar dan sempat memanas pada akhir bulan Mei menjadi perang kota yang melibatkan suku Hashid dan pembelot tentara yang bersekutu dengan oposisi di satu pihak melawan pasukan keamanan serta milisi yang setia kepada Presiden Ali Abdullah Saleh di pihak yang lain. Yemeni protesters run for their lives. Setelah Presiden Ali berpura-pura menerima rencana yang ditengahi oleh Gulf Cooperation Council alias GCC, persatuan regional yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, dia menandatangani kesepakatan pengalihan kekuasaan GCC dengan imbalan kekebalan dari penuntutan. Presiden Ali sempat menjadi target percobaan pembunuhan pada tanggal 3 Juni dalam ledakan di Masjid Kompleks Presiden. Presiden Ali dievakuasi ke Arab Saudi untuk perawatan dan akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Abdurrabuh Mansur Hadi yang sebagian besar melanjutkan kebijakannya dan memerintahkan penangkapan beberapa warga Yaman terkait dengan serangan di Kompleks Presiden. Selama berada di Arab Saudi, Ali terus mengisyaratkan bahwa dia bisa kembali kapan saja dan terus hadir di ranah politik melalui wawancaranya dari televisi Riyadh. Dampaknya adalah di tanggal 13 Agustus, sebuah demonstrasi terjadi dengan melibatkan ratusan ribu warga Yaman menyerukan agar Ali benar-benar lengser dari kekuasaannya. Para demonstran juga menyerukan pembentukan Yaman yang baru. Merespons seruan ini, di tanggal 12 September Ali mengeluarkan dekret presiden saat masih menjalani perawatan di Riyadh dengan memberi wewenang kepada Wakil Presiden Hadi untuk merundingkan kesepakatan dengan oposisi dan menandatangani inisiatif GCC. 10 hari kemudian, Ali tiba-tiba kembali ke Yaman dan menentang semua perintah sebelumnya. Dengan kata lain, masih ingin berkuasa. Namun Ali mendapat tekanan dari berbagai pihak sehingga dia akhirnya kembali ke Riyadh dan pada tanggal 23 November menandatangani perjanjian GCC. Dia setuju untuk mengundurkan diri dan mengizinkan penyelenggaraan pemilihan presiden. Pemilihan itu diadakan di tanggal 21 Februari 2012, di mana Hadi menjadi satu-satunya kandidat memenangkan 99,8% suara. Hadi kemudian mengambil sumpah jabatan presiden di Parlemen Yaman pada tanggal 25 Februari. Secara resmi juga di tanggal 27 Februari 2012, Ali mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaan sepenuhnya pada Hadi. Tapi, pemerintah pengganti ini segera digulingkan oleh pemberontak Houthi di tanggal 22 Januari 2015 sehingga meletus perang saudara Yaman dan munculnya intervensi yang dipimpin oleh Arab Saudi di Yaman.
Lebih lanjut lagi, perang saudara yang pecah di Libya selama Arab Spring kemudian memicu konflik di Mali yang digambarkan sebagai dampak dari Arab Spring di Afrika Utara. Beberapa pemimpin juga kemudian mengumumkan niat mereka untuk mengundurkan diri pada akhir masa jabatan mereka saat itu, seperti Presiden Sudan, Omar al-Bashir, yang mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali pada tahun 2015, tapi akhirnya menarik kembali pernyataan ini dan tetap mencalonkan diri. Seperti yang dilakukan Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki, yang masa jabatannya baru berakhir pada tahun 2014. Padahal demonstrasi besar-besaran dilakukan untuk menuntut pengunduran dirinya segera di tahun 2011. Protes juga pecah di Yordania yang menyebabkan pemecatan 4 pemerintahan berturut-turut oleh Raja Abdullah, disusul oleh kerusuhan rakyat yang terjadi di Kuwait menuntut pengunduran diri kabinet Perdana Menteri Nasser al-Sabah yang berhasil dipenuhi. Arab Spring ini telah menarik perhatian global. Bahkan beberapa demonstran dan aktivis yang terlibat dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian 2011, seperti misalnya Tawakkol Karman dari Yaman yang menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut karena perannya dalam mengorganisasi protes damai. Di bulan Desember 2011, majalah Time menobatkan The Protester sebagai Person of the Year, ditambah dengan fotografer asal Spanyol bernama Samuel Aranda yang memenangkan penghargaan World Press Photo pada tahun 2011 untuk hasil potretnya tentang seorang wanita Yaman yang memeluk anggota keluarga yang terluka yang diambil paksa selama pemberontakan sipil di Yaman pada tanggal 15 Oktober 2011. Setelah Arab Spring pecah di berbagai negara, gelombang kekerasan dan ketidakstabilan pemerintahan terjadi di mana-mana. Periode ini dikenal dengan sebutan Arab Winter atau Islamist Winter yang ditandai dengan meluasnya perang saudara, terjadinya ketidakstabilan regional secara umum, kemerosotan ekonomi dan demografi di Liga Arab, serta perang agama antara Muslim Sunni dan Syiah. Meskipun efek jangka panjang dari Arab Spring belum terlihat, tapi konsekuensi jangka pendeknya ternyata sangat bervariasi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Misalnya saja di Tunisia dan Mesir yang berhasil menggulingkan rezim dan mengganti pemerintahan melalui proses pemilihan yang bebas dan adil. Tetapi revolusi mereka dianggap sebagai keberhasilan jangka pendek karena terjadi ketidakstabilan setelah pergantian rezim. Kekacauan politik muncul di mana-mana, terlebih di Mesir. Sementara itu, di Maroko dan Teluk Persia, rezim yang ada telah mengadopsi gerakan Arab Spring dan berhasil menjaga ketertiban tanpa perubahan sosial yang besar. Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara lainnya, khususnya di Suriah dan Libya, tampaknya Arab Spring telah membawa keruntuhan dalam masyarakat yang dampaknya cukup fatal. Ilmuwan dan pengamat sosial telah mencoba mencari faktor untuk menjawab mengapa hasil dari peristiwa Arab Spring memberi dampak yang berbeda-beda di setiap negara. Ada yang berhasil melakukan reformasi secara lebih baik, tapi ada pula yang justru mengalami kekacauan yang berkepanjangan. Mereka menemukan bahwa salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah kekuatan dari masyarakat sipil dibandingkan dengan kekuatan negara. Negara-negara yang memiliki masyarakat sipil yang kuat seperti organisasi non-profit, kelompok aktivis, dan lembaga swadaya masyarakat cenderung lebih berhasil dalam melakukan reformasi. Masyarakat sipil yang kuat memiliki kemampuan untuk mengorganisir, menyampaikan aspirasi masyarakat, mengawasi pemerintah, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik. Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam dalam Bowling Alone, The Collapse and the Revival of American Community, dan Joel S. McDowell dalam Strong Societies and Weak States, State Society Relation and State Capabilities in the Third World. Menurut Putnam, yang terkenal dengan konsep modal sosialnya, masyarakat dengan modal sosial yang tinggi cenderung lebih demokratis dan makmur. Sementara menurut McDowell yang menekankan pentingnya hubungan antara masyarakat dan negara, diyakini bahwa negara yang kuat dan efektif itu membutuhkan dukungan dari masyarakat sipilnya. Salah satu pengaruh utama yang telah disorot dalam analisis peristiwa Arab Spring adalah kekuatan atau kelemahan relatif dari lembaga formal dan informal masyarakat sebelum pemberontakan. Penjelasan sederhananya adalah begini, ketika Arab Spring dimulai, negara Tunisia memang sudah memiliki infrastruktur yang mapan dan tingkat korupsi lebih rendah daripada negara-negara lain, seperti Libya. Ini berarti setelah penggulingan rezim, maka hanya ada sedikit PR yang harus dilakukan dalam mereformasi lembaga-lembaga di Tunisia jika dibanding di negara lain. Maka akibatnya lebih mudah untuk beralih, mengatur, serta membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Hal yang tidak kalah pentingnya selain faktor tersebut adalah tingkat sensor negara
atas media cetak, siaran, dan sosial di berbagai negara. Misalnya saja liputan televisi oleh saluran seperti Al Jazeera dan BBC News memberikan eksposur di seluruh dunia sehingga mencegah kekerasan massal oleh pemerintah Mesir di lapangan Tahrir yang berkontribusi pada keberhasilan revolusi. Mari bandingkan dengan negara-negara lain seperti Libya, Bahrain, dan Suriah, di mana liputan pers internasional seperti itu tidak dapat hadir di tingkat yang sama, sehingga pemerintah di negara-negara tadi dapat bertindak lebih bebas dalam menekan protes dan membuat pelanggaran terhadap hak asasi manusia terasa lebih mudah. Ditambah dengan rezim otoriter yang kuat dengan tingkat sensor yang tinggi di media siaran nasional, mereka mampu memblokir komunikasi dan mencegah penyebaran informasi domestik yang diperlukan untuk protes. Negara-negara dengan akses yang lebih besar ke media sosial seperti Tunisia dan Mesir terbukti lebih efektif dalam menggerakkan massa dan dampaknya lebih berhasil secara keseluruhan jika dibanding dengan negara-negara yang memiliki kontrol lebih besar terhadap media. Meski begitu, kekuatan media juga harus didukung dengan organisasi tingkat jalanan karena peristiwa-peristiwa revolusi dan aktivisme sosial tidak bisa terjadi dalam ruang hampa. Kini, meskipun revolusi telah terjadi dan di beberapa negara pemerintah sebelumnya telah diganti, tetapi pemerintah yang telah berkuasa, khususnya Tunisia, tidak dapat menyimpulkan bahwa pemberontakan lain tidak akan terjadi lagi. Masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki saat ini, apalagi selama Arab Spring terjadi. Peristiwa dan sektor-sektor lain sempat terhenti, menyebabkan defisit anggaran dan pengangguran meningkat sejak 2011. Kerusakan ekonomi pun jelas terasa di beberapa negara, khususnya Suriah. Hingga hari ini, di negara-negara yang terkena dampak Arab Spring, masih terdapat perpecahan besar antara mereka yang lebih menyukai status resmi pemerintahan dan mereka yang menginginkan perubahan demokratis. Keberhasilan dan kegagalan revolusi Arab Spring sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, kekuatan dan kelemahan institusi negara, peran militer, komposisi sosial, dan tingkat pembangunan manusia menjadi penentu utama. Negara-negara dengan masyarakat sipil yang kuat, terutama kelas menengah yang terdidik, cenderung mengalami transisi yang lebih mulus menuju demokrasi. Sebaliknya, negara-negara dengan kesenjangan sosial yang tinggi, ketergantungan pada sumber daya alam, dan dominasi militer menghadapi tantangan yang lebih besar dalam proses reformasi. Pergeseran keseimbangan kekuatan di Timur Tengah pasca revolusi juga dipengaruhi oleh dinamika internal masing-masing negara, termasuk peranan kelompok etnis dan agama. Arab Spring sendiri tidak serta-merta berakhir di tahun 2014. Peristiwanya berulang sejak akhir tahun 2018 dan memunculkan serangkaian protes anti pemerintah yang terjadi di beberapa negara Arab. Protes ini dimulai di Sudan pada bulan Desember 2018, lalu menjalar ke Aljazair di bulan Februari 2019, Mesir dan Irak pada bulan September dan Oktober 2019, serta Suriah dan Lebanon pada bulan Oktober 2019. Ini menjadi gelombang kedua dari proses yang dimulai pada tahun 2010 dan 2011. Tampaknya, peristiwa Arab Spring pertama telah mengubah kesadaran politik di kawasan Timur Tengah secara mendalam. Mereka tidak lagi takut terhadap aktivitas politik dan gigih menentang otoritarianisme. Gelombang Arab Spring kedua ini seringkali menggunakan slogan Asyab Yurid Iska An-Nizam, yang berarti rakyat menginginkan jatuhnya rezim, yang memang sempat digunakan pada Arab Spring periode tahun 2010-2011. يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب Para demonstran masih mengekspresikan ketidakpuasan terhadap sistem politik yang korup, tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan pemuda, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Protes-protes ini menunjukkan bahwa semangat perlawanan terhadap otoritarianisme belum padam, meskipun terus menghadapi penindasan yang berat. Para pengamat berpendapat bahwa gelombang protes kedua ini telah mengubah lanskap politik di kawasan, menginspirasi lebih banyak orang untuk menentang rezim yang dianggap tidak adil dan tidak demokratis. Di Maroko, beberapa demonstrasi sosial ekonomi telah terjadi. Isu yang ada di Maroko memburuk setelah kematian Mouchini Fikri dan gerakan Hirak Rif yang disebabkan oleh kurangnya standar hidup yang sesuai untuk kelas menengah ke bawah dan segmen masyarakat termiskin di Maroko.
Demonstran juga mempermasalahkan kualitas transportasi yang buruk bahkan di dalam kota-kota besar seperti sistem bus di Casablanca hingga kurangnya akses dasar terhadap makanan dan air ditambah dengan tingkat pengangguran yang mencapai 22%, kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan antara kelas sosial di Maroko ini semakin memburuk ketika wabah COVID-19 melanda dunia dan semakin menambah keresahan sosial di kalangan orang miskin. Salah satu rangkaian protes di Maroko diketahui terjadi mulai akhir tahun 2017 dan berlanjut hingga tahun 2018 karena kurangnya makanan dan air. Korban jiwa pun berjatuhan, bukan karena protes, tapi kekurangan kebutuhan hidup. Situasi itu yang membuat protes tidak kunjung berhenti. Masyarakat terus bersuara atas kondisi ekonomi dan sosial yang menekan mereka. Bentrokan mulai pecah di beberapa wilayah Maroko. Masyarakat mendapat tindakan represif dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa protes yang dilakukan tidak sah dan melanggar keadaan darurat kesehatan yang diberlakukan selama pandemi COVID-19. Di bulan Juli 2021, pihak berwenang setempat di Sidi Bener menyita gerobak makanan milik Yasin Lahmidi, pria yang baru berusia 25 tahun karena dia tidak menggunakan masker. Yasin sudah membayar denda dan mengakui kesalahannya, tapi polisi tidak mau mengembalikan gerobaknya. Sehingga sama seperti Bouzizi, akhirnya Yasin membakar diri sebagai bentuk protes dan meninggal karena luka bakar yang dideritanya pada tanggal 6 Agustus 2021. Kematian Yasin ini juga memicu demonstrasi yang menarik perhatian nasional, tapi sayangnya gagal membuat perubahan signifikan dalam landscape politik Maroko. Berlanjut ke Yordania yang memulai protesnya di tanggal 31 Mei 2018 dengan melakukan pemogokan umum yang diselenggarakan oleh lebih dari 30 serikat pekerja pada tanggal 31 Mei 2018 setelah pemerintahan Hani Mulki mengajukan undang-undang pajak baru ke parlemen. RUU dirasa akan memberatkan masyarakat karena akan mengatur kenaikan pajak dan harga bahan bakar. Langkah-langkah ini yang diambil dalam upaya mengatasi utang negara yang membengkak akibat krisis regional dan lonjakan pengungsi, memicu kemarahan publik. Protes yang awalnya hanya dimulai dari kalangan serikat pekerja, akhirnya meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Tekanan massa memaksa Perdana Menteri Hani Mulki untuk mengundurkan diri dan kebijakan kontroversial itu pun dibatalkan. Uniknya, protes yang berlangsung damai ini sama sekali tidak didominasi oleh kelompok oposisi politik pemerintah, melainkan murni diikuti oleh beragam kelompok masyarakat yang merasa terbebani oleh kebijakan pemerintah. Dari Yordania, protes berlanjut di Tunisia, negara yang pernah menjadi simbol keberhasilan transisi demokrasi di kawasan Arab pasca Arab Spring pertama, yang kali ini kembali diguncang gelombang protes besar-besaran. Unjuk rasa pertama kali meletus pada awal tahun 2018 dilatar belakangi oleh semakin memburuknya kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan beban pajak yang semakin berat menjadi pemicu utama ketidakpuasan publik terhadap pemerintah. Protes yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini menunjukkan kalau janji-janji perbaikan ekonomi dan kesejahteraan yang pernah diucapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya terwujud. Kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang mendasar telah memicu kemarahan dan frustasi di kalangan masyarakat. Situasi semakin memanas ketika di tahun 2021, tepat 10 tahun setelah revolusi, gelombang protes baru kembali melanda negara ini. Kali ini tidak hanya menyoroti masalah ekonomi saja, tetapi juga menyoroti kegagalan sistem politik yang ada dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Ketidakpuasan terhadap korupsi, nepotisme, dan inefisiensi birokrasi semakin menguat. Puncak dari krisis politik ini terjadi pada bulan Juli 2021 ketika Presiden Kais Saied mengambil alih kekuasaan dengan membubarkan parlemen dan memecat Perdana Menteri. Langkah kontroversial ini memicu kecaman dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, dan memicu kekhawatiran akan kemunduran demokrasi di Tunisia. Konflik beralih ke Irak, negara yang masih berjuang untuk pulih dari perang dan konflik internal ini kembali diguncang oleh gelombang protes besar-besaran pada tahun 2018 hingga 2019. Protes awalnya dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan maraknya korupsi, kemudian berubah menjadi demonstrasi menuntut reformasi politik yang lebih mendalam. Demonstrasi yang dimulai di Baghdad dan kemudian meluas ke berbagai kota di Irak, terutama di wilayah tengah dan selatan, menunjukkan tingkat ketidakpuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemerintah. Tuntutan utama para demonstran adalah perbaikan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, dan penggantian seluruh kelas politik yang dianggap gagal. Namun, sayangnya tuntutan damai tersebut direspon dengan kekerasan oleh pasukan keamanan. Penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan menyebabkan ratusan demonstran yang ikut dalam protes nasional di bulan Oktober 2019 banyak yang tewas. Tercatat bahwa ada lebih dari 500 orang yang kehilangan nyawanya dan lebih dari 27.000 orang luka-luka.
Tindakan represif yang bahkan tidak dapat diterima oleh Presiden Barham Salih ini justru semakin memanaskan situasi dan memicu kemarahan publik yang lebih besar. Protes di Irak tahun 2018 hingga 2019 menjadi salah satu peristiwa paling berdarah sejak jatuhnya rezim Saddam Hussein. Korban jiwa yang sangat besar, tercatat ada 511 korban tewas pada 2 Januari 2020 dan 669 korban tewas pada 13 Januari 2020 menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam mengatasi akar permasalahan yang berdasari protes dan dalam melindungi hak-hak demonstran untuk menyampaikan pendapat mereka. Sementara itu, di Aljazair, negara di Afrika Utara yang telah lama dipimpin oleh rezim otoriter ini, telah mengalami pergeseran politik yang cukup signifikan pada tahun 2019. Dimulai pada bulan Februari, gelombang protes besar-besaran melanda negeri ini. Protes yang dijuluki Smile Revolution karena sifatnya yang damai dan penuh optimisme ini berhasil menggulingkan Presiden Abdel Aziz Bouteflika yang telah berkuasa selama hampir 2 dekade. Penyebab utama protes ini adalah keinginan Abdul Aziz untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden. Keputusan ini jelas memicu kemarahan publik, apalagi mengingat usia Abdul Aziz yang sudah lanjut dan kondisi kesehatannya yang terus menurun. Protes yang awalnya dimulai oleh kelompok mahasiswa dan pemuda ini segera meluas ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk pekerja, perempuan, dan intelektual. Salah satu ciri khas dari protes di Aljazair ini adalah sifatnya yang damai. Para demonstran menggunakan simbol-simbol damai seperti bunga dan senyum untuk menyampaikan pesan mereka. Meskipun para demonstran menghadapi tindakan represif dari aparat keamanan, tapi para demonstran tetap konsisten dengan prinsip-prinsip non-kekerasan mereka. Aksi ini terbukti menarik perhatian internasional yang akhirnya memberi tekanan terus-menerus dari masyarakat internasional, dan militer akhirnya memaksa Abdul Aziz untuk mengundurkan diri. Pengunduran diri Abdul Aziz menandai berakhirnya era otoritarianisme di Aljazair dan membuka jalan bagi transisi menuju demokrasi yang lebih baik. Pada September 2019, Mesir dilanda gelombang protes besar-besaran yang menuntut pengunduran diri dari Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Demonstrasi yang terjadi di berbagai kota seperti Kairo, Alexandria, dan Damietta ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh rezim Abdel Fattah sejak dia berkuasa pada tahun 2014. Protes ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk memburuknya kondisi ekonomi, meningkatnya tingkat korupsi, dan pembatasan kebebasan sipil. Ketidakpuasan masyarakat semakin memuncak setelah beredarnya video yang menuduh Abdel dan lingkaran kekuasaannya melakukan korupsi. Pemerintah Mesir merespon protes dengan tindakan keras. Aparat keamanan menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstrasi, menangkap ribuan demonstran termasuk aktivis, jurnalis, dan akademisi. Penangkapan massal ini memicu kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International. Protes di Mesir juga memicu reaksi dari negara-negara tetangga. Sudan misalnya mengecam penangkapan warga negaranya oleh otoritas Mesir dan menuntut pembebasannya. Tekanan internasional akhirnya memaksa pemerintah Mesir untuk membebaskan beberapa orang yang ditangkap. Serangkaian protes juga terjadi di jalur Gaza pada tahun 2019. Wilayah yang telah lama dilanda konflik ini menghadapi gelombang protes besar-besaran yang menuntut perubahan. Protes yang diinisiasi oleh kelompok warga sipil dan aktivis ini menyoroti kondisi hidup yang semakin memburuk akibat blokade Israel, mismanajemen pemerintah Hamas, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Para demonstran yang mayoritas adalah kaum muda menyerukan reformasi menyeluruh dalam berbagai bidang termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Mereka menuntut perbaikan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, pengurangan korupsi, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Namun, tuntutan damai ini justru dibalas dengan kekerasan oleh pasukan keamanan. Demonstran ditangkap, dipukuli, dan bahkan dipenjara. Tindakan represif ini memicu kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional yang menilai bahwa pihak keamanan telah melanggar hak-hak dasar warganya. Krisis di Gaza semakin diperparah oleh persaingan antara Hamas dan Fatah, serta kurangnya dukungan dari komunitas internasional. Blokade Israel yang telah berlangsung selama bertahun-tahun juga semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza. Beralih ke Lebanon, negara yang dikenal dengan keragaman budaya dan sejarahnya yang kaya, dilanda gelombang protes besar-besaran pada tahun 2019. Protes yang awalnya dipicu oleh rencana pemerintah untuk mengenakan pajak baru, kemudian meluas menjadi tuntutan yang lebih mendasar, yakni reformasi sistem politik dan ekonomi yang sudah sekian lama dianggap gagal. Ketidakpuasan publik terhadap pemerintah semakin memuncak akibat berbagai masalah seperti tingginya tingkat korupsi, stagnasi ekonomi, pengangguran yang merajalela, dan ketidaksetaraan sosial. Sistem politik sektarian yang telah lama bercokol juga dianggap sebagai salah satu akar permasalahan yang mendasari krisis di Lebanon. Para demonstran menuntut perubahan mendasar dalam sistem politik dan ekonomi. Mereka menyerukan pembentukan pemerintahan yang bersih dan transparan, penghapusan korupsi, serta penciptaan lapangan kerja.
Protes di Lebanon tahun 2019 memiliki karakteristik yang unik, yaitu bersifat non-sektarian. Artinya, protes ini menyatukan berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang agama atau sekte. Di tahun 2018 dan 2019 juga, Kesultanan Oman diguncang oleh serangkaian unjuk rasa besar-besaran yang menuntut perubahan. Protes yang dimulai di ibu kota, Muscat, dan kemudian meluas ke kota-kota besar lainnya ini dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, dan inflasi yang meroket. Para demonstran, yang mayoritas adalah kaum muda, menyuruhkan reformasi ekonomi yang lebih mendalam dan penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak. Mereka juga menuntut pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah Oman merespon protes dengan berbagai cara. Pada awalnya pemerintah berusaha meredam protes dengan janji-janji untuk menciptakan lapangan kerja baru. Namun upaya ini tidak cukup untuk meredakan ketegangan. Protes terus berlanjut, bahkan semakin meluas. Tekanan dari masyarakat internasional dan kekhawatiran akan stabilitas negara akhirnya memaksa pemerintah Oman untuk mengambil langkah-langkah yang lebih konkret. Pemerintah membentuk badan baru untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan dan berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Sementara di Libya, gelombang protes besar-besaran terjadi pada tahun 2020 di berbagai kota di Libya, baik di wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah Kesepakatan Nasional atau GNA maupun Tentara Nasional Libya atau LNA, menunjukkan tingkat ketidakpuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kondisi kehidupan yang semakin memburuk. Penyebab utama protes adalah buruknya penyediaan layanan publik, terutama listrik. Pemadaman listrik yang berkepanjangan dan sering terjadi telah melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, tingginya tingkat korupsi, ketidakstabilan politik, dan lemahnya pemerintahan juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Protes yang awalnya bersifat damai kemudian berubah menjadi kekerasan setelah aparat keamanan menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan demonstrasi. Penggunaan gas air mata, peluru karet, dan bahkan peluru tajam menyebabkan sejumlah korban jiwa dan luka-luka. Tekanan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat internasional, dan adanya kekhawatiran akan semakin memburuknya situasi keamanan memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan. Namun, upaya-upaya yang dilakukan sejauh ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Kembali ke tahun 2019 yang menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa bersejarah di Sudan, yakni Revolusi Sudan. Dimulai dari aksi protes damai yang meluas di seluruh negeri pada akhir tahun 2018. Gerakan ini berhasil menggulingkan rezim otoriter Omar al-Bashir yang telah berkuasa selama 3 dekade. Protes yang awalnya dipicu oleh kondisi ekonomi yang memburuk dan meningkatnya harga kebutuhan pokok kemudian meluas menjadi tuntutan akan perubahan politik yang lebih fundamental. Rakyat Sudan menuntut pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Tekanan yang terus-menerus dari rakyat akhirnya memaksa militer untuk melakukan kudeta dan menangkap al-Bashir. Namun penggulingan al-Bashir tidak serta-merta mengakhiri perjuangan rakyat Sudan. Pasca kudeta, terjadi perebutan kekuasaan antara kelompok sipil yang menginginkan transisi ke pemerintahan sipil penuh dan militer yang ingin mempertahankan pengaruhnya. Puncaknya adalah peristiwa berdarah yang dikenal sebagai pembantaian Khartoum, di mana ratusan demonstran tewas. Setelah melalui negosiasi yang panjang dan melelahkan, akhirnya tercapai kesepakatan antara militer dan kelompok sipil. Kesepakatan ini melahirkan Dewan Kedaulatan Sudan, sebuah badan pemerintahan transisi yang terdiri dari perwakilan militer dan sipil. Dewan Kedaulatan bertanggung jawab untuk memimpin negara selama periode transisi menuju demokrasi. Lalu di bulan Juni 2020, kota Sueda di Suriah Barat Daya menjadi saksi bisu dari gelombang protes besar-besaran yang menuntut perubahan rezim. Protes yang dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi akibat perang saudara dan sanksi internasional ini menjadi peristiwa langka, mengingat Sueda selama ini relatif stabil dibandingkan wilayah lain di Suriah. Demonstran yang mayoritas berasal dari komunitas Druze secara terbuka menyerukan penggulingan Presiden Bashar al-Assad dan penarikan pasukan asing, terutama milisi yang didukung Iran dan Rusia. Tuntutan ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap gagal dalam mengatasi krisis ekonomi dan memberikan stabilitas. Sebagai respon terhadap protes, pemerintah Suriah mengambil beberapa langkah. Presiden Assad memecat Perdana Menteri Imad Khamis
dalam upaya untuk meredakan ketegangan. Namun langkah ini tidak cukup untuk meredakan amarah massa. Selain itu, pemerintah juga melakukan tindakan represif terhadap para demonstran, termasuk penangkapan dan penyiksaan. Organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Suriah. Mereka mendesak pemerintah untuk segera membebaskan para demonstran yang ditahan secara sewenang-wenang. Arab Spring telah mengubah landscape politik Timur Tengah secara signifikan, khususnya dalam konteks Islam politik. Salah satu dampak paling mencolok adalah penindasan terhadap kelompok-kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin. Di sisi lain, kekosongan kekuasaan yang muncul pasca Arab Spring justru melahirkan kelompok-kelompok ekstremis seperti Negara Islam atau ISIS. Konflik sektarian, terutama antara Sunni dan Syiah, juga semakin intensif akibat perang proksi antara negara-negara regional. Menariknya, Arab Spring juga mendorong kelompok-kelompok Islam untuk melakukan evaluasi terhadap strategi dan ideologi mereka. Beberapa memilih pendekatan yang lebih moderat, sementara yang lain semakin radikal. Media sosial memainkan peran sentral dalam dinamika ini, baik untuk mengorganisir protes maupun menyebarkan propaganda. Namun, perlu diingat bahwa dampak Arab Spring terhadap Islam politik sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk intervensi asing dan dinamika internal masing-masing negara.